Ata kemana ya? Kok belum kelihatan sih? Harusnya kan jam segini dia udah ada di kampus. Gue bilang berhenti tak? Gue mau pulang. Apa-apaan sih, Cit? Kok tiba-tiba minta pulang sih lu? Tak berhenti. Kalau lo nggak mau berhenti, gue bakal buka paksa mobil ini. Kalau lu nggak berubah, sikap Parno itu bakal jadi toksik di hubungan kita. Ngerti lo? Apa gue keterlaluan ya sama Ata? Cit. Putri. Hai. Gue seneng banget liat lo di kampus. Gue juga seneng banget liat lo di sini. Cit, gue Dede Putri ya. Gue mau masuk bentar. Oh iya, oke. Bentar ya, Put. Take care. Ya udah Put, kalau gitu kita ke kantin aja yuk. Sambil nunggu. Enggak. Gue males kalau harus kena masalah lagi kalau masuk ke kampus. Udah di luar aja. Lagian gue juga nggak lama kok. Ya udah, kalau gitu kita cari tempat buat duduk ya. Gue pengen ngobrol sama lo. Oke. Yuk. Duduk dulu ya. Jadi Put, menurut lo gimana? Sikap gue sama Ata salah nggak sih? Iya, gue bukannya posesif. Tapi gue cuman gak mau tuh kalau hubungan gue sama Ata rusak cuman gara-gara orang ketiga. Dan gue gak masalahin kok hal-hal kecil. Gue tuh cuman mau perhatian dari Ata. Ya gue sih nggak bisa kasih solusi sama lo. Karena yang ngejalanin kan lo berdua. Jadi lo berdua yang paling tahu harus gimana. Saran gue sih ngomong aja dari hati ke hati. Supaya kalian bisa sama-sama saling percaya, saling ngerti, dan nggak saling posesif. Gue yakin kok kalian pasti bisa nyelesain semuanya. Makasih ya Put. At least sekarang gue udah lega, biarpun cuma sedikit. Gak apa-apa, lo bisa cerita apapun kok ke gue. Oh iya Put, masalah lo pindahan ke Surabaya gimana? Lo serius mau pindahan? Apa kata ibu ya gue ikutin aja. Mungkin itu emang yang terbaik buat kita semua. Iya sih, tapi kan ini masalah kehidupan lo juga. Jadi lo nggak boleh salah dong ngambil keputusan. Iya gue ngerti. Tapi lo tahu sendiri kan, kalau misalnya lo pindah ke Surabaya, gue pasti bakalan kehilangan banget sahabat baik gue. Tapi semua keputusan ada di tangan lo. Jadi gue selalu dukung kok. Lo gak bakal kehilangan gue. Kan walaupun kita jauh, kita bisa teleponan. Bisa komunikasi. Iya juga sih. Usus goreng udah masuk kampus. Mau apa lagi? Tolong deh nggak usah bikin masalah baru. Udah lo tenang aja. Gue nggak buat masalah kok. Gue mau nyapa doang. Kita lagi sama Putri. Dia masih bete sama gue nggak ya kira-kira? Kalau gue so asik, takutnya ntar Citra masih ngambek lagi. Goreng. Sengaja nungguin gue. Ger banget lo. Kenapa? Gue tahu. Lo pasti bosen kan sama kulkas? So tau banget sih. Akuin aja usus goreng, lo nungguin gue kan? Enggak. Nggak usah sok cuek deh.
Fix. Ata balik bete ke gue. Dia diam aja nggak ngelihat gue sama sekali. Pergi aja yuk. Di sini auranya nggak enak. Usus goreng. Usus goreng. Woi, kenapa lo? Ada pacar malah dicuekin. Oh, gua tahu. Pasti lagi berantem ya? Enggak, nggak apa-apa Ji, udah nggak usah dibahas lah. Tak. Lo kenapa? Lo lagi ada masalah sama Citra. Kalau ada masalah itu lo selesain. Jangan diem-dieman. Lo samperin lah ceweknya. Lo lihat nih kayak gue. Tumben banget lo kayak gini, Ran. Udah buruan sana samperin. Tapi kunci mobil lo. Kunci mobil? Emang mau kemana? Udah, gue ada urusan, pinjem bentar. Gue pinjem bentar ya. Siap. Dulu gue berhasil ambil borgol security kampus. Harusnya sekarang gue juga bisa sih. Heh, kamu ngikutin saya? Bapak yang waktu itu kan? Iya. Apa kabar, sehat Pak? Baik, sehat. Alhamdulillah. Sehat? Wih, seragam baru ya? Yang lama, Oh, masih yang lama? Lah, terus kalau itu? Apa itu? borgol. Borgol? Masih borgol yang lama? Borgol baru dong. Ah, ini mah pasti borgol bohongan kan? Kalau ini seragam lama, itu juga pasti borgol yang lama. Tapi kalau borgol yang lama kan harusnya udah rusak ya, udah dipotong sama tukang las. Berarti itu borgol baru dan borgol mainan. Sembarangan aja. Kamu pikir saya punya borgol itu cuma satu? Saya punya banyak. Masa sih, Pak? Iyalah. Tapi itu kelihatannya kayak borgol bohongan, kayak mainan. Plastik ya? Asli. Plastik. Dibilang asli. Plastik itu. Kamu ngeyel ya? Nih, lihat. Perhatiin. Nih, asli. Besi. Masih nggak percaya asli? Itu borgol mainan, Pak. Dulu pas saya kecil, saya juga main kok sama beginian. Dibilang asli? No, asli kan? Beneran besi? Beneran, asli. Saya boleh coba nggak? Buat apaan? Ya mau ngetes asli atau enggak. Jangan-jangan ini palsu ya, makanya Bapak nggak berani ngasih ke saya. Nih, coba buktikan, asli kan? Asli ya? Kan? Oh iya, ini besinya keras banget lagi. Dibilang asli. Bisa buat borgol orang beneran ya? Bisa, tapi jangan, nggak boleh itu. Iya, jangan sampai aduh ngomong-ngomong. Weh, Pak, ada yang ribut. Mana? Itu, Pak. Ada apa ya? Mana yang ribut? Pasti Prince bikin masalah lagi nih. Ya, saya dikerjain, Pangeran! Tunggu! Stop. Lu ikut gue, usus goreng. Cari jalan lain yuk. Ayo. Stop. Gue bilang, lo ikut sama gue. Gue nggak mau. Lo nggak mau? Batu bata, sumpah. Astaga. Batu bata. Situ. Sumpah gue nggak mau diborgol. Lo tuh apaan sih? Please dong lepasin. Kalau kayak gini, lo nggak bisa ngehindar lagi dari gue. Aduh, please lepasin dong. Cit. Gue lepasin setelah lo ikut kemauan gue. Jangan dipaksa dong kalau Putri nggak mau, Pangeran. Bukan. Citra, ini urusan gue sama usus goreng. Lo nggak usah ikut campur. Ini urusan gue juga. Putri itu sahabat baik gue dan gue nggak mau lo nyakitin dia. Oh ya?
Lo fokus aja ke Ata. Ata? Apa hubungannya sama Ata coba? Ata kan sahabat gue. Dan gue nggak suka ngeliat Ata jadi galau dan nggak jelas gara-gara lo. Udah deh, lo nggak usah bawa-bawa Ata di sini. Lo tuh kenapa sih nyebelin banget? Udah deh, buka borgol ini tuh sakit tau nggak sih? Nanti tangan gue biru lagi. Lo ikut gue. Gak mau. Ikut gue. Lepasin nih. Pangeran please lepasin Putri dong. Ikut gue. Jangan tambah-tambah urusannya lagi dong please. Cit! Gue serius ya. Kalau gue bilang nggak usah ikut campur, lo nggak usah ikut campur. Ayo. Tapi... Wow! Putri! Mama. Dad, kok diem aja sih? Kasih tahu aku sekarang juga siapa orang yang mau diajak dinner sama Dedi di telepon tadi. Aduh, jantung gua. Pak Bos. Pak Bos, mobil udah rapi, udah kinclong. Jadi berangkat nggak? Aduh, Om Jojo tahu juga. soal yang mana ya, Non? Aduh, Om Jojo nggak usah pura-pura nggak tahu deh. Pasti Om Jojo tahu kan siapa orang yang lagi deket sama Didi sampai mau diajak dinner? Om Jojo kok diem aja sih? Pasti Om Jojo tahu kan? Oh, secret ya? Kok kalian gitu sih? Jadi main rahasia-rahasiaan sama aku? Aku udah gak penting lagi di hidup Dedi. Dedi tega banget sih sama aku. Penting, Hani. Kamu jangan salah paham dulu, ya. Sebenarnya Dedi mau cerita ini sama kamu itu sejak lama. Tapi Dedi tunggu waktu yang tepat sekali. Ceritain aja, Dad. Aku gak bakal marah kok. Yang penting Dedi jujur. Please. Jangan marah ya. Please. Iya, yang penting jujur, Dad. Jangan marah ya. Ya, jujur aja. Oke, listen to me. Sebenarnya Dedi sudah kenal dengan wanita lain. Nah, dan wanita ini pingin Dedi kenalin ke kamu. Oh my God. Seriusan, Dad? No. Big no. Yes. Nggak ada yang bisa gantiin posisi Mami. Apalagi cewek lain masuk ke rumah sini aku belum kenal. No, listen to me, right? Enggak, Dad, enggak. Aku nggak mau perhatian Dedi jadi terbagi. Nanti Dedi nggak perhatian lagi sama aku. Enggak, Apalagi dia strangers, I don't know her. Oh, Dedi nggak akan berubah perhatiannya ke kamu. Dedi, kamu tenang aja, semuanya akan sama. Porsinya akan sama. Tapi wanita ini beda sekali, Mel. Dia selalu menolong Dedi pas saat masa-masa sulit Dedi. Masa-masa sulit apa, Dad? Ya, contohnya pas kamu buta, pas saat kamu pura-pura buta, Dedi selalu cerita ke dia semuanya. Hah? Oh my God, apa? Dedi ceritain tentang itu juga. Aduh, Dad, kan aku udah bilang berkali-kali itu secret. Ya, I know, tapi Dedi nggak tahu mau cerita ke siapa lagi. Dedi nggak punya tempat curhat, masa curhatnya sama dia kayak jongkok, nggak mungkin. Dia beda sekali, Mel. Aduh, pokoknya kamu harus kenal dulu. Kamu harus kenal dulu baik-baik ya. Kenapa gue jadi nggak tega ya kalau lihat Dedi sedih gini? Oke, emang Dedi mau apa? Dedi, serem banget mukanya. Dedi pingin kamu kenal dulu wanita ini, ya.